mendiskusikan ini secara lebih detail. Dan kami juga berharap sekalian, beberapa hal yang menyangkut persoalan di Jakarta itu tidak selalu mulainya dari pemerintah. Kami keseharian memang menghadapi banyak sekali tantangan. Efek dari menghadapi tantangan terus-menerus itu apa? Kemampuan berpikir outside the box bisa turun, Bapak Ibu. Karena ketemu dengan challenge yang rutin. Kekuatan negara, kekuatan kota itu pada apa? Satu, punya authority. Kami ini punya wewenang. Tanda tangannya di situ. Ini kalau Pak Heru enggak tanda tangan, enggak jalan tuh proyeknya. Ya, beliau kepala dinas Cipta Karya, ya beliau tanda tangan. That's his capacity. Yang kedua, kami punya fiscal capacity. Tapi kami lack of creativity. Kami lack of innovation. Dan Bapak Ibu tidak punya authority, tidak punya fiscal capacity. Betul nggak? Kalau dua ini digabung, maka fiscal capacity dikombinasi dengan authority, kombinasi dengan creativity dan innovations, maka kolaborasi itu bisa menghasilkan terobosan yang dahsyat untuk Jakarta. Nah, jadi dengan itu sekalian, kami berharap Kongres ini bukan hanya persiapan untuk ke mana nasional di Bali, tapi juga kami berharap Bapak Ibu membantu merumuskan. Dan kami selalu pendekatannya begini, think big, tapi startnya harus small. Jangan think big, start big, fail now, Pak itu. Jadi think big, start small, execute right away. Dengan begitu kita bisa mendorong perubahan di banyak tempat. Tadi diceritakan tentang pedestrian yang kita ingin dorong lebih jauh lagi, dan pembangunan trotoar dan lain-lain itu, ini yang kita ingin dorong sekalian. Third space. First space adalah di rumah, second space adalah di tempat kerja dan sekolah, third space di antara keduanya. Nah, kami ingin pembangunan di tempat third space ini memenuhi harapan menjadi ruang interaksi yang setara, Bapak Ibu. Saya terus terang khawatir, Bapak Ibu sekalian, bahwa Jakarta ini ketidaksetaraan itu ditopang oleh rencana tata ruang. Rencana tata ruang kita itu tidak memasukkan kesetaraan sebagai objektif. Dan negara tidak memikirkan secara, negara itu maksudnya kami, kota ini, tidak merekayasa perilaku penduduknya untuk berinteraksi lintas semua sektor, atas bawah, kanan kiri, diagonal. Itu tidak, negara membiarkan. Dibiarkan oleh negara. Mau contoh yang paling konkret, ruang interaksi yang gak nyambung. Bapak sekalian datang ke sekitar Bundaran HI. Ada namanya Plaza Indonesia, ada namanya Grand Indonesia, ada yang Tamrin City. Itu yang datang ke Tamrin City jamin gak ke Grand Indonesia, Bapak Ibu. Oke? Yang ke Grand Indonesia saya jamin gak masuk Tamrin City, Bapak Ibu. Itu berjejer, Bapak Ibu. Berjejer. Kita tidak membayangkan ini sebagai ruang ketiga berinteraksi. Yang ke mall kira-kira tidak jalan ke Monas, Bapak Ibu. Tidak jalan ke Ragunan, Bapak Ibu. Yang ke Ancol hampir pasti bukan yang jalan-jalan di Plaza Indonesia, Bapak Ibu. Ini kita lihat di Jakarta, saya mengamati, ini tidak bisa negara, pemerintah membiarkan ruang ketiga diputuskan oleh pasar. Pasar memutuskan ruang ketiga. Ketika mall ini didesain, perancang mall ini sudah menentukan segmen saya yang mana ya. Betul loh sekalian. Ketika membangun mall Cilandak, segmen saya yang mana ya. Ketika membangun mall yang di Lebak Bulus, nggak terlalu jauh dari sini, sudah disegmentasi. Lalu kita ingin Jakarta ada persatuan, Jakarta ada interaksi, tapi perencananya tidak merangsang sebuah rekayasa tata ruang yang mempersatukan. Rencana tata ruangnya dibebaskan kepada pasar untuk mengatur. Kalau itu kita biarkan, maka division in the city will continue. Karena perbedaan itu akan langsung terasa, Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kami ingin dorong sekali trotoar. Karena di trotoar itu atas, bawah, kanan, kiri bisa berinteraksi dengan perasaan setara.
bangun park, lain dan lagi park, bukan garden. Kita ini Monas sebesar itu kita tempatkan sebagai garden Bapak Ibu. Tidak boleh diinjak rumputnya. Kalau diinjak difoto disebarkan. Pak Gubernur ada yang menginjak rumput Bapak Ibu. Lah kalau rumput tidak boleh diinjak, lalu ini adalah tempat untuk ditonton. That is garden. Tapi kalau park itu untuk bermain, boleh diinjak. Justru harus menjadi tempat bermain. Tapi kita tidak dorong menjadi park, tidak dorong menjadi tempat interaksi. Karena itu kami, lagi conceptual frameworknya ada nih. First space, second space, third space. Third space-nya dirumuskan, termasuk diantaranya mall. Saya panggil para pengelola mall, dan pertemuannya di sini Bapak Ibu. Mungkin ruangannya juga sama waktu itu. Mungkin di sini. Dan saya jelaskan Bapak ini, lalu saya jelaskan kriteria mallnya. Mall Anda itu harus memenuhi kriteria A, B, C, D, F, G. Kalau ketemu saya tunjukin apa filenya. Apa salah satu kriterianya? Menyetarakan. Mall itu harus membuat perasaan setara bagi semua warga di Jakarta. Nah, pedestrian, alat transportasi, saya pesankan kepada MRT, BRT, semuanya. Jangan pandang alat transportasi sebagai alat pemindah badan. Tapi pandang alat transportasi sebagai alat untuk mengintegrasikan masyarakat. Menginteraksikan masyarakat. Bapak Ibu, waduh waktunya habis. Lagi seru nih saya. Gini, sampai mana tadi? Interaksi. Bapak sekalian, alat transportasi berkelas. Berkelas itu maksudnya premium baik, itu hampir selalu berkelas secara struktur. Bapak Ibu naik pesawat ada bisnis, ada ekonomi. Betul sekalian. Sampai di ruang tunggu ada executive lounge, ada semi executive lounge, dan ada no lounge Bapak Ibu. Oke? Itu kan ruang ketiga yang dibagi-bagi, bukan? Dibaginya berdasarkan apa? Ya kemampuan gesek, bukan? Itu ada. Nah, saya pesankan pada MRT, BRT, tidak boleh orang masuk MRT ada perasaan saya atas, saya bawah. Dan di MRT itu kedudukan tidak menentukan tempat duduk Bapak Ibu. Betul-betul bisa duduk di mana saja. BRT juga sama. Jadi harus didesain untuk menjadi ruang interaksi, ruang komunikasi, sehingga warga itu terbiasa ada ruang bersama. Saya terus terang mengkhawatirkan dengan yang tadi kita tunjukkan car oriented development ini Bapak sekalian. Bapak-bapak Ibu yang naik kendaraan pribadi, dari rumah langsung masuk mobil di halaman rumah, betul ya? Oke. Lalu parkir sampai di kantor, di tempat parkiran kantor, lalu masuk ke kantor. Oke. Yang jalan ada interaksi? Nope. Dengan office boy pernah ketemu? Ya, di kantor. Sebagai urusan tugas. Sekarang berubah, naiknya kendaraan umum. Begitu naik kendaraan umum, Bapak Ibu sampai di halte bis dekat rumah, Bapak Ibu akan ketemu dengan orang-orang sekampung di sana yang ngantri bis sama-sama. Naik bis sama-sama, naik MRT sama-sama. Pulang kantor, tempat itu tempat interaksi. Bapak Ibu akan berinteraksi. Akan ngobrol, akan saling kenal, lama-lama akan tahu patternnya. Dia berangkatnya jam 6, dia berangkatnya setengah 7. Itu pattern itu muncul karena kita tempatkan ruang ketiga sebagai ruang interaksi. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Bila ini kita dorong terus, maka masyarakat kita di Jakarta kita harapkan bisa lebih erat satu sama lain. Persatuan itu hasil usaha. Persatuan itu harus diusahakan. Ini adalah usaha untuk membangun persatuan karena ada interaksi kebiasaan. Dan akhirnya Bapak sekalian, office boy naiknya motor atau ojek, yang eksekutif naiknya kendaraan pribadi, di jalan tidak pernah ketemu, di kantor tidak pernah, selesai kantor, yang eksekutif mampirnya ke upscale cafe, yang tidak mampirnya ke warteg dan kawan-kawannya ngobrol, nggak pernah ketemu tuh, nggak ada ruang bersamanya. Terus sampai ke mall juga begitu, mallnya beda, ruangnya beda. Saya pikir kalau kita diamkan begini terus, maka di Jakarta tanpa kita sadari ada segregasi yang silent. Yang nanti baru kita rasakan dampaknya beberapa dekade kemudian. Ketika muncul konflik, muncul friksi, baru tuh buahnya kita dapat. Karena rencana tata ruang tidak
menaklukkan perilaku. Saya berharap sekali Bapak Ibu sekalian share your idea. Saya fakultasnya bukan ini Bapak Ibu. Saya fakultasnya lain Bapak Ibu. Ini saya baca sana sini dikit-dikit. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang memang membidangi ini, do contribute to us. Tell us, beritahu kami apa yang harus kami kerjakan. Dan nanti kita kerja bersama, makanya itu ada Ibu Deputi, ini lengkap nih. Kepala Biro ada, Kepala Dinas ada. Kami ingin ada kolaborasi. Do tell us, share your idea. Insya Allah kita bikin Jakarta lebih baik. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.